Assalamualaikum Pak. Besok mujahadah Pak ya? Ya, insya Allah besok hari Senin pagi malam Selasa Kliwon rutin ya. Iya. Mujadahan dimulai sekitar habis isya lah biasanya. Habis isya, ya? Pasien yang jauh itu isyaan di sini malah. Iya. Nah, ngumpul habis sholat berjamaah, sholat isya selesai. Nanti kalau sudah ngumpul semua langsung mujahadah dimulai. Apalagi ini kan termasuk awal tahun. Awal kan? tahun ya. Untuk mengawali tahun 2024. Keberkahan Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan keberkahan dan sekaligus sebentar lagi kita akan menghadapi demokrasi yang disebut pilihan umum kan untuk memilih presiden dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti kan semuanya bisa lancar dan tiada halangan suatu saja, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pimpinan yang terbaik. Amin amin. Ya, saya rasa gitu aja ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi terus. Lagi gila nih Mas, gimana? Oh iya. Apa namanya motivasi untuk teman-teman? Sebetulnya Sebenarnya kalau misalnya kita masuk pondok pesantren walaupun awalnya terpaksa, tapi itu akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Masya Allah. Kata-katanya luar biasa Mas. Iya. Itu kata-kata kalau boleh tahu itu dari mana itu Mas Indra? Terbenak tiba-tiba muncul aja deh. Ya Allah. Pemirsa luar biasa ini bisa memotivasi putra-putri jenengan. Bahwa pondok pesantren itu gimana tadi? Bukan suatu yang apa? Menjamin, iya pokoknya menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Tuh, Luar biasa terjamin. pemirsa. Diamini ini sedulur kita, anak kita ini semoga menjadi kiai atau ustadz yang Amin. luar biasa. Amin. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, saya akan berjalan untuk meliput di kediaman atau di samping Pak Yahya. Ada pondok pesantren yang dulu sering saya liput ini. Ada dua santri dari Abah yang sedang santai duduk di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang. Gus, santai Gus. Santai-santai situ aja. Jangan pergi, mantap ini, seger ini. Alhamdulillah bisa. Pemirsa, bersama Mas Udin ini salah satu santri Pondok Al Barokah pimpinan Bapak Kiai Haji Maria Al Faruq. Mas Udin dari mana ini Mas Udin? Dari mana Gus? Dari Pak, Ngemplak. Ngemplak. Dari Ngemplak Sleman Yogyakarta. Berarti dulu Mas Udin ini masuk di sini lulus apa ya? Lulus SD. Lulus SD, alhamdulillah bisa mondok di tempatnya Kiai Yahya yang alhamdulillah dari Ngemplak Sleman Yogyakarta. Kalau boleh tahu Mas Udin dulu itu kok dirimu kok kepengen mondok di pesantren, kenapa sih? Apa memang dari keluarga pondok dulu? Tuh Pak, dari orang tuh maksa. Maksa? Maksa. Dipaksa wong tuane? Nggih. Masya Allah. Maksa terus terbiasa gitu. Iya. Enggak apa-apa. Jangan pergi sini sih. Dia ada temannya nanti yang kita masalah. Jadi Mas Udin ini, Gus Udin ini dulu dipaksa orang tuanya. Jadi awalnya gua gantian kalau Dek. Situ dulu. Dulu tuh dipaksa gitu. Nggih, dipaksa. Dipaksa terus enggak mau. Enggak mau terus. Enggak mau, paksa terus kalau orang tuanya. Nggih. Terus akhirnya mau. Nah setelah Mas Udin mau mondok itu rasanya Mas? Ternyata piye? Nggih. Ternyata mondok itu gimana? Santai. Enak, Pak. Ternyata mondok itu enak. Masalah pemirsa, bapak dan ibu dimana berada, nanti kamu orang guyang-guyu deh. Ternyata, aduh pemirsa, mondok itu menurut Mas Udin itu enak, memang luar biasa. Jadi orang guyang-guyung kok giliranmu, kok tak kok kok tak kok somae, sing gelem tak ngomong somae, tenang wae. Duit ono 50.000. Jadi pemirsa, mondok itu merupakan inspirasi yang luar biasa. Tentunya bagi orang tua sangat menginginkan anaknya untuk memahami ilmu agama, karena itu jujur saja menurut para ustadz, kiai dan ulama itu
berguna buat dunia dan akhirat. Dan akhirnya yang dirasakan Mas ini luar biasa. Jadi dulunya Mas Udin itu dipaksa ya, dipaksa lama-lama nggak mau, akhirnya mau terus kok enak, akhirnya sekarang ikhlas ya. Ikhlas. Ya. Sekarang kalau ditanya suruh keluar dari pondok, gelem ora? Buatan Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita beralih ke temannya ini. Biar Bapak dan Ibu bisa memotivasi putra-putrinya ini di rumah. Ini tadi sama Mas? Mas Lian ini kebetulan tetangga ya Mas Udin ya? tetangga. Mas Lian ini kebetulan tetangga di sekitar pondok ya? Di utaranya pondok ya? Mas Lian ini berarti lulus apa Mas? Sekarang? SD. Hah? SD? Udah mau lulus? Udah mau ya? Jadi Mas Lian ini berencana kalau lulus dari SD mau mondok di sini? Oh, Masya Allah, luar biasa pemirsa. Mas Lian ini insya Allah setelah lulus SD ini mau mondok di sini ya? Iya. Artinya Mas Lian itu dipaksa nggak sama orang tuanya untuk mondok di pesantren? Mau sendiri. Mau sendiri? Iya. Masya Allah, luar biasa. Beda dengan Mas Udin ini, ternyata Mas Lian ini mau dipondokkan di sini, mau mondok di sini dengan keinginan sendiri. Nah, kalau boleh tahu Mas Lian, kalau boleh tahu, kenapa yang memotivasi sing ndadek kayak kamu itu kok pengen mondok, kenapa? Pengen tahu nih saya nih. Mondok pesantren. Udah punya kenalan. Hah? Udah punya kenalan. Terus mau mondok sendiri. Oh, maksudnya kenal dengan Mas Udin dulu, apa yang lain gitu ya toh? Iya. Terus kok kepengen ke mondok pesantren enak gitu ya? Oh ya. Dulu basicnya itu SD-nya itu negeri apa hasilnya agama? Negeri. Tapi nanti untuk masalah baca Quran segala udah siap ya. Karena diajarin sama Mas Udin nanti ini. Begitu. Jadi alhamdulillah pemirsa Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi untuk memotivasi untuk masuk pondok bagi putra-putri jenengan di rumah itu saya kira bukan menjadi hal yang sulit. Yang penting pertama kita fokuskan, kita arahkan dan sebagainya. Awalnya mungkin anak tidak mau ya, itu apa yang dikatakan tadi oleh Mas Udin, kita paksa sedikit tapi kemudian mau dan mau. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih Mas Lian ya. Lian tadi ya. Mudah-mudahan cita-cita kamu, cita Mas Lian ini bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mandus pondok. Tapi untuk orang tuanya boleh? Boleh masuk sini? Boleh. Oh, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mas Lian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini salah satu santri dari Pondok Al Barokah, pimpinan Haji Maria Al Faruq, yang tadi santai sekarang sudah mulai mandiri, mandi sendiri, mencuci sendiri dan sebagainya, dan makan sendiri. Ya Gus ya? Namanya Mas Fajar, ya sama dengan saya. Asli mana Mas? Bumi? Kebumen, maaf, asli Kebumen, Jawa Tengah. Kalau boleh tahu nih Mas Fajar nih, dulu itu Mas Fajar itu masuk pondok di sini tuh keinginan sendiri atau ada orang tua atau siapa yang menginginkan di sini? Dipaksa, Pak. Apa? Dipaksa. Dipaksa orang tua? Masya Allah. Jadi ini adalah hasil dari paksaan orang tua yang akhirnya berkah di sini. Kemudian dipaksa, menolak, terus dipaksa lagi, menolak lagi. Berapa kali dipaksa? Hampir 1 minggu. 1 minggu dipaksa. Kemudian akhirnya mau di sini ya. Terus minggu pertama, minggu berikutnya sampai sekarang yang dirasakan Mas Fajar apa? Enak. Hah? Enak. Masya Allah pemirsa, ternyata walaupun tadinya dipaksa, Mas Fajar ini mengalami hatinya yang nyaman, di sini, kemudian mau untuk mondok di sini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu makin termotivasi bahwa mengarahkan anak memang merupakan kewajiban kita semua, mengerjakan kewajiban dari orang tua, daripada nanti kita lepaskan ternyata nggak karuan di luar, tidak bisa kita mengendalikan sebagai orang tua, akhirnya mungkin akhirnya tidak seperti yang kita dambakan. Dan akhirnya dari Mas Fajar ini yang dulunya dipaksa oleh orang tuanya sampai sekarang malah enak di pondok. Sekarang saya mau tanya, umpamanya Mas Fajar ini dipaksa kon keluar dari pondok, gelem enggak? Enggak mau.
Nggak mau. Wah, berarti sama Mas Udin luar biasa. Dipaksa untuk keluar dari pondok tidak mau, itu luar biasa sekali. Ya itu saja Mas Fajar, terima kasih. Terus gini, saya kepengen Mas Fajar memotivasi teman-temannya yang di luaran sana untuk bisa masuk pondok. Apa kata-kata kalimat yang bisa Mas Fajar sampaikan? Assalamualaikum pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya di depan pondok pesantren Al Barokah, Yayasan Bina Warga Al Barokah, Bapak Kiai Haji Umarul Yahya Al Faruq, yang beliau juga pimpinan dari pondok pesantren ini sekaligus pimpinan pengobatan Yayasan Bina Warga, yang alhamdulillah setiap minggu pagi, Ahad pagi jam 9.30 atau jam 10 selalu membuka pengobatan alternatif hanya setiap minggu pagi. Jadi Bapak hanya setiap Ahad pagi. Jadi Bapak dan Ibu, ini kita sambil berjalan yang ingin berobat bisa berobat di tempat Abah. Dan di depan saya yang ini adalah Masjid Al Barokah yang biasa dipakai untuk mujahadah istighosah oleh Abah. Besok Senin malam Selasa Kliwon mujahadah di sini setelah baca sholat Isya. Dan ini bisa disaksikan para pasien yang berobat di sini ya, hadir di sini untuk mengikuti pengobatan. Dan yang di sebelah kiri saya adalah Pak, sehat Pak? Sehat? Nah, ya, dan dalam dari Abah Yai ya, itu genteng yang bercat hijau, itulah kediaman dari Abah Yai. Dan ini sebentar lagi adalah memasuki sholat duhur. Saya MJTV akan sholat duhur dulu, kemudian nanti melanjutkan sholat duhur bersama-sama jamaah. Pak, sehat Pak? Waduh, saya ngerti Pak? Sangking Kendal. Wah mantap, Sangking Kendal. Mas Intan Mas? Wah, ya. Mengantar apa Pak ini? Program. Oh ya, monggo Pak. Gus, sehat Gus? Alhamdulillah. Rokok yang mantap. Sehat tuh putrane? Asmi. Sehat tuh? Alhamdulillah. Mantap. Jangan kalau minggu sekarang izin ya? Iya. Nggak kerja ya? Oh ya, monggo Gus. Iya. Ini waktunya istirahat pemirsa. Istirahat dari berobat, kemudian nanti setelah duhur dilanjutkan lagi. Pak Ibu yang dirahmati Allah, beliau Gus Adi atau Pak Adi atau kerapnya Mas Adi juga boleh, salah satu pimpinan dari Pondok Pesantren Al Barokah, istilahnya kepala sekolahnya begitu. Bisa minta masukan ini berkaitan dengan bagaimana sih masuk pondok pesantren ini dan syaratnya apa dan apa keistimewaannya gitu Pak. Oke, matur nuwun MJTV yang dimanapun berada, semoga dirahmati Allah. Amin. Langsung saja matur nuwun ownernya MJTV Al Mukarram. Alhamdulillah. Syekh Fajar. Ya. Barokallah. Ya, matur nuwun, ini untuk perlu diketahui, alhamdulillah ini kan sudah bulan Januari ya, berarti banyak sekali di jalan-jalan tentang brosur WDP dan sebagainya. Dan juga alhamdulillah untuk MTS Al Barokah itu juga sudah membuka santri atau santriwati baru ya. Jadi tadi ditanyakan apa keunggulannya, berarti kan kayak gitu. Yang jelas alhamdulillah kami sudah berizin semua total dari Kementerian langsung. Untuk keunggulannya itu kalau yang dilihat mungkin tahfidz itu kita tahfidz malah wajib. Insya Allah minimal nanti minimal 3 atau 5 juz minimal itu syukurlah udah ngajinya bagus, nanti kita bisa 30 juz tentang nanti mengenai makhluknya. Yang kedua, kalau yang nggak Al-Quran nanti aja di setengah diwajibkan bisa membaca kitab kuning gitu, karena kita pondok salaf. Terus yang paling mungkin ini kalau yang tahfidz baca kitab kuning kan mungkin dimanapun ada, belum sebagian, tapi yang ini mungkin baru pertama kali ini ada, tidak ada di sekolah lain atau majelis lain. Yaitu apa? Karena kita sendiri alhamdulillah pengasuh kita itu ahli pengobatan ya, beliau Bapak Kiai Haji Al Faruq. Itu tentunya nanti kalau yang sudah disesuaikan mampu, nanti untuk bisa ditambahi dengan ilmu tentang pengobatan. Ini nanti langsung diajari langsung sama beliau langsung. Maka monggo bagi pemirsa semua yang tahun ini masih sudah lulus SD bisa dipondokkan di MTS Al Barokah
tentunya tadi itu kelebihan pokoknya udah saya Sampaikan. saya sampaikan. Nanti lebih lanjut bisa ke nomor WA ownernya FJTV. Terima kasih. Masya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Besok mujahadah Pak ya? Ya, insya Allah besok hari Senin pagi, malam, Selasa, Kliwon rutin Iya. mujadahan dimulai sekitar habis isya lah biasanya. Habis isya, kalau ya? pasien yang jauh itu isaan di sini malah. Iya. Nah, ngumpul habis sholat berjamaah, sholat isya selesai. Nanti kalau sudah ngumpul semua langsung mujahadah dimulai. Apalagi ini kan termasuk awal tahun, Awal kan? tahun ya. Untuk mengawali tahun 2024. Keberkahan Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan keberkahan dan sekaligus sebentar lagi kita akan menghadapi demokrasi yang disebut pilihan umum kan untuk milih presiden dan sebagainya. Yang mudah-mudahan nanti kan semuanya bisa lancar dan tiada halangan tiada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pimpinan yang terbaik. Amin. Ya, saya rasa gitu aja ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Monggo ya, assalamualaikum. Iya, terus. Pemirsa, ini juga salah satu santri dari Al Barokah yang sekaligus juga putranya Gus Adi atau Wadi ini, Mas Firdaus ya. Assalamualaikum Mas Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini bisa minta pesan-pesannya ini kesannya selama masuk di pondok pesantren apa aja sih? Kesan-pesannya. Rasanya gimana gitu? Alhamdulillah kerasan. Sangat kerasan gitu ya. Oh. Ya alhamdulillah. Mungkin bisa mengajak teman-temannya menghimbau supaya untuk masuk di pondok gitu. Mantapnya sih dong Mas Firdaus. Gimana coba mengajak teman-temannya di luaran yang supaya bisa mondok di sini gitu. Misalnya mari teman-teman Teman-teman di sini tuh enak gitu ya. Enak. Oh, Masya Allah. Semoga pemirsa dari Mas Firdaus ini mengajak menghimbau kepada teman-teman di mana berada untuk jangan ragu, jangan takut atau berpikiran yang negatif tentang pondok pesantren. Masuk pondok pesantren hal yang nikmat, enak kan, banyak teman di sana gitu ya. Dan satu lagi langsung saja di sebelah kanannya ini dengan Mas siapa? Adra Iksan Raditya. Panggilnya Mas Adra. Mas Adra. Panggilnya Mas Adra. Assalamualaikum Mas Adra. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu Mas Adra ini aslinya dari mana ya? Kalau saya deket sini. Dekat sini, Iya. di Sleman juga ya? Iya. Mas Adra kalau boleh tahu ini, dulu itu Mas Adra itu masuk pesantren itu dipaksa atau kemauan sendiri? Tuh jujur aja nggak apa-apa. Kalau dulu Awalnya. pertama memang keinginan. Oh, pertama keinginan. Ya, terus karena ternyata ada rasa-rasa agak gimana akhirnya ya mungkin ada sempet kayak waduh kok di pondok ternyata gini ya. Nah, terus akhirnya sempet tuh keluar. sempat keluar. Ya sempet keluar Terus akhirnya cari pondok lagi. cari pondok lagi. Iya, tapi yang kedua itu dipaksa sama Paksa orang tua. Akhirnya di pondok yang itu, yang kedua. Iya, ternyata hampir sama rasanya. Rasanya. Ya, Terus? rasanya hampir sama. Ya karena terpaksa terus lama-lama terbiasa. Oh, terbiasa. Iya, terbiasa terus akhirnya di situ mungkin karena temennya semakin banyak mungkin sebagian ada yang apa ya istilahnya masih belum bisa kayak ayo dong kita bareng-bareng sini bareng kita aja. Oh, gitu. Pokoknya ngajak temennya berbaur. Masih berbaur. Iya itu masih belum bisa makanya dari situ akhirnya pindah lagi Oh, ke begitu. tempat pertama Ke tempat pertama sini lagi MTS ya. Syifa Al Barokah. Sekarang di pondok Syifa Al Barokah ini rasanya gimana? Seneng ternyata Seneng ya? malahan, karena oh ini sebenarnya ini emang udah tempat saya. Oh, begitu. Sudah ditakdirkan di sini. Masya Allah. Iya. Jadi Mas Adra ini merasa sudah ditakdirkan untuk mondok di sini tuh ya. Tapi Oh. akhirnya tetap sama ibu emang disuruhnya pulang pergi jadi pulang pergi. Oh, sekarang pulang? Iya. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan kembali ke sini lagi. Masalah pulang pergi saya kira kan memang kebijakan dari sini mungkin ya enggak masalah. Iya. Tapi harapannya mungkin lama-lama Semakin lama daripada
pulang pergi kan capek, gimana Mas? Anu ya, bisa nggak usah pakai pulang gitu. Ya, doa kami dari MJTV semoga Mas Adra bisa betah di sini Amin. tanpa harus pulang pergi gitu, sampai nanti melanjutkan SMA-nya istilahnya ya, terus bisa di pondok pesantren kah apa di kuliah di sana itu di UNU itu kan dekat gitu. Iya. Dekat dari sini mungkin bisa tetap mukim di sini, kemudian kuliah di UNU tinggal naik sepeda, naik motor atau bahkan jalan kaki. Ya, terima kasih Mas Adra ya. Iya. Mungkin bisa memberikan himbauan nih Mas Adra kepada teman-teman dimanapun berada, sedulur, untuk bisa mondok di pesantren, bahwa di pesantren ini sebetulnya itu enak gitu. Monggo Mas, Mas Adra. Ya. Sebenarnya di pondok pesantren itu tidak meragukan. Gitu ya. Pasti dunia akhirat bakal. Lagi gila nih Mas, gimana? Oh, iya. Jadi, motivasi untuk teman-teman sebetulnya? Sebenarnya kalau misalnya kita masuk pondok pesantren, walaupun awalnya terpaksa, tapi itu akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Masya Allah, kata-katanya luar biasa Mas Adra. Iya. Itu kata-kata kalau boleh tahu itu dari mana itu Mas Adra? Terbenak tiba-tiba muncul aja deh. Ya Allah, pemirsa luar biasa, ini bisa memotivasi putra-putri jenengan bahwa pondok pesantren itu gimana tadi? Bukan suatu yang apa? Menjamin, iya, pokoknya menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masya Allah, Tuh, barakallahu terjamin pemirsa. banget. Diamini ini sedulur kita, anak kita ini semoga menjadi kiai atau ustadz yang Amin. luar biasa. Amin. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Somai ini, Kang Somai Batagor nih. Ini sambil melayani ini harapan di tahun 2024, harapannya apa ini? Umroh. Umroh. Diamini anak-anak pondok dek. Amin. Ya toh? Amin. Umroh karo garwane. Iya. Keluarga. Iya. Tahun ini ya. Insya Allah. Masya Allah. Pemirsa yang menonton video ini diamini. Ini tuh diamini oleh anak-anak pondok ini. Biasanya ya jos langsung daftar. Ini daftar sih wae, utang-utang piye-piye. Umroh anunya. Alhamdulillah. Katanya tahun ini programnya apa? Umroh mana? Itu langsung diamini wano santri Al Barokah nih. Masya Allah, kabul Pak Ustadz juga nih. Kabulnya Pak Ustadz loh dek, Pak. Insya Allah kabul. Aku nggak usah dibuatin loh, orang jaluk loh. Ayo Pak, mulai. Kita mulai mujadah ini. Mulai mujadah. Siapa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mujadah sudah akan dimulai setelah sholat duhur. Masya Allah. Bagus. Panggil Gus Adi, panggil Pak Adi ngobrol. Panggil Pak Adi loh. Bukan saya manggil. Yang manggil bukan saya. Tenan. Duduk ngobrol. Kan habis tahun baru apa beritanya itu? Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Saya berada di sekitar pengobatan alternatif Abah Yahya atau Kiai Haji Umar Yahya Al Faruq di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta ya. Bisa diketik di Google Map Masjid H. Umarul Yahya Al Faruq, Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Di sini masih menyiarkan video pengobatan alternatif yang dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Umar Yahya Al Faruq bersama ahli-ahli terapinya yang siap untuk memijat Bapak dan Ibu panjenengan semua demi kesembuhan Bapak dan Ibu di sini. Apabila yang mempunyai penyakit baik fisik maupun non fisik, insya Allah bisa kita sembuhkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak dan Ibu, kami tunggu kedatangan Bapak Ibu di tempat Abah Yahya. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, jangan lupa besok untuk hadir di mujadah tempat Abah Yahya ya.
besok Senin ya, besok Senin ini malam Selasa Kliwon untuk mujahadah istighosah di tempat Abah Yahya di Masjid Al Barokah di sampingnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus tadi ditanya Pak Yaya, besok mujahadah datang nggak? Insya Allah datang. Apa? Insya Allah datang. Apa? Insya Allah datang. Masya Allah. Kalau udah insya Allah datang loh. Walaupun hujan deras, Datang. bener ya? Main mantrol. Hah? Main mantrol. Gue kerupuk ora? Enggak. Hah? Ini lempem nanti gue. Hah? Ya hati-hati. Besok tunggu ya.